Mana buktinya Fir'aun hina? Tak ada orang mau dipanggil Fir'aun. Coba, kan hina itu. Kalau ada upacara bendera, hadirin sekalian, berikut ini adalah kata sambutan dan pengarahan dari Fir'aun Republik Indonesia. Ditangkap protokolnya. Menghina kau ya, hina. Berarti hina Fir'aun itu. Walaupun dia seumur hidup jadi raja, disembah jadi Tuhan, hina. Kenapa? Satu aja salah Fir'aun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru, para ustadz yang dimuliakan Allah SWT, segenap pengurus Masjid Raudhatul Ulum, Bapak Ketua dan seluruh jajaran yang dimuliakan Allah SWT, Bapak Ibu-ibu jemaah pengajian zuhur desa apa nih? Candi Rejo Indragiri Hulu, Provinsi Riau yang dimuliakan Allah SWT, serta anak-anakku generasi muda Islam yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam selalulah hendaknya kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah janji, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyran. Siapa selawat kepada aku, kata Nabi, sekali, maka Allah akan memberinya rahmat dan barokah 10. Bayangkan, satu rahmat Allah aja menyelesaikan seluruh urusan kita dunia sampai akhirat. Kita masuk surga bukan karena banyak amal kita, tapi kita masuk surga karena rahmat Allah. Rahmat Allah dapat 10 sekali selawat. Tapi hari ini orang malas selawat sama Nabi, malas. Kata Nabi, siapa mendengar nama Nabi disebut mulutnya enggak selawat, itu orang pelit. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil, pelit, kedekut medik, sapilik karyang, adalah orang yang mendengar namaku disebut orang, kupingnya mendengarnya, tak selawat dia kepadaku. Orang ini orang yang pelit. Al-bakhilu ba'idun minan nar. Orang yang pelit itu ba'idun minallah. Orang yang pelit itu jauh dari Allah. Wa ba'idun
nas, jauh dari manusia, wa ba'idum minal jannah, jauh dari surga, wa qaribun ilan nar. Sedangkan orang yang pelit dekat ke neraka, jauh dari Allah. Allah nggak suka orang pelit. Jauh dari manusia, manusia nggak suka orang yang pelit. Surga pun nggak suka dengan orang yang pelit. Siapa orang yang pelit? Orang yang tidak mau berselawat kepada Nabi ketika mendengar nama Nabi disebut di dekat dia. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang rajin berselawat kepada Nabi SAW. Amin. Bapak-bapak, saudara sekalian, hidup di dunia singkat aja. Kata Nabi, ma baina sittin wa sab'in, antara 60-70 tahun, matilah kita. Kalaupun ada di antara umat Nabi yang umurnya lebih 70, 60 tahun lebih, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, sedikit. Qalilan minhum, sedikit sekali. Saya tanya yang hadirin, ada yang umur 90? Coba tunjuk tangan, ada? Ada? Tak ada. 80 ada? Tak ada. 70? Dekat-dekat ada, 70 pun tak ada. Memang antara 60-70 saja. Habis itu kita pun mati. Maka jangan sia-siakan umur, karena umur tidak berulang. Umur tidak berulang. Kalau kita mati, tidak ada kesempatan kita mau beramal soleh lagi, habis. Tutup buku. Di kubur kita hanya menunggu hasil dari perbuatan kita di dunia. Kalau di dunia ini kita rajin menanam amal, sholat, puasa, zikir, wudu, baca Quran, sholawat Nabi, pergi umroh, haji, silaturahim, sedekah, infak, banyak kita tanam amal. Di dalam kubur kita menunggu panen. Aduh, alangkah gembiranya. Udah nampak di kubur itu, ya Allah, itu sholatku sudah berbuah, itu ibadah puasaku seumur hidupku sudah berbuah, itu sedekahku seumur hidup sudah berbuah. Nampak itu, dinampak di kubur, dinampakkan. Itu zikirku seumur hidup sudah berbuah, itu selawatku seumur hidup sudah berbuah, itu sedekahku, itu silaturahimku sudah berbuah semua. Tinggal petik hasilnya saja. Oh, alangkah bahagianya orang di kubur yang dinampakkan buah-buah amal solehnya di dunia. Maka disebutlah kubur itu menjadi raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Alangkah sialnya manusia di kubur, puluhan ribu tahun tak ada amalnya. Sholat tidak, puasa tidak, zikir pun malas, sholawat nggak pernah, nggak ada amal-amal solehnya. Umroh nggak pernah. Apa amal soleh? Baca Quran nggak bisa, wudu pun malas. Maka yang dinampakkan ibarat belukar aja, semak belukar, yang ada situ ular, kalajengking, harimau, aduh ampun lah. Maka menjadilah kuburnya itu khufron min khufarin niron, lembah daripada lembah neraka. Oleh karena itu jangan main-main. Umat Islam ini, agama Islam inilah penyelamat kita dunia akhirat. Kalau kita nggak mengamalkan agama ini, mati habis, udah selesai. Kita tolak Islam, nggak mau kita mengamalkan Islam. Jangan bawa agama. Udah, jangan kau bawa agama. Sekarang kan berani orang bilang begitu. Pejabat berani ngomong gitu. Jangan bawa agama. Macam tuyul aja kau. Hidup di dunia kok nggak bawa agama. PKI lah yang nggak bawa agama, betul? Hidup di dunia kok nggak bawa agama. Hidup di dunia ini bawa agama. Kalau hidup di dunia ini tidak bawa agama, nggak ada manfaatnya hidup di dunia walaupun usianya 900 tahun. Umat Nabi Nuh itu umurnya 900 tahun. Nabi Nuh sendiri umurnya 950 tahun. Didakwah Nabi Nuh siang dan malam. Allahu Akbar. Saya baca Quran hadis, tidak ada nabi yang dakwah siang malam kecuali Nabi Nuh aja. Nabi Muhammad malam tahajud. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Hai orang yang berselimut malam, yaitu Nabi Muhammad, bangkit malam hari, sholat separuh malam atau kurang darinya.
Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Sebagian malam kamu sholat tahajud sebagai tambahan amal. Nabi Muhammad malam tahajud, siang dakwah. Nabi Nuh lailan wan naharo, malam dan siang dakwah. Diangkat jadi rasul menurut kitab Qasasul Anbiya Imam Ibnu Katsir umur 480 tahun. Beliau jadi rasul. Dakwah malam dan siang selama 420 tahun sampai umur 900 tahun. Datang badai topan. Hanya 76 aja umatnya yang mau masuk Islam. 76 aja umatnya yang mau meninggalkan menyembah berhala, makan haram, berzina, mabuk. Cuman 76, bayangkan itu. Berarti kan 5 tahun dapat 1. Baru 20 tahun dapat 76 kan berarti 5 tahun dakwah malam dan siang cuma dapat murid 1. Degilnya lah umat Nabi Nuh. Ya Allah. Dan 900 tahun umur mereka itu kafir terus, nggak mau dengar agama. Di dalam Quran dibilang diambil orang tuh telunjuk, ditutupkan ke kuping. Kalau datang Nabi Nuh ngomong sembahlah Allah, nggak mau dengar. Masih nampak juga matanya, lama-lama ditutupkannya pakai bajunya, serop, tutup kuping. Mata pun nggak mau lihat, kuping pun nggak mau dengar. Luar biasa manusia. Tak puas-puas dengan maksiat sampai umur 900. Kita, kata Nabi, cuma 60-70 tahun hidup, bukan 900 tahun umur kita. 900 tahun umur Nabi Nuh, umatnya itu mati dikiamatkan Allah pakai banjir topan, kekal selama-lamanya dalam neraka, selama-lamanya. Allah, sialnya lah hidup. Nggak ada gunanya hidup 900 tahun kalau nggak pegang agama ini. Betul? Nggak ada gunanya. Firaun lahir jadi pangeran, mati jadi raja, disembah rakyatnya jadi Tuhan. Dituhankan rakyatnya. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tingginya. Sujud orang Mesir di kakinya, sujud menyembahnya. Tuhan, kata orang itu. Nggak ada manfaat apa-apa. Mati hina dunia akhirat. Kurang apa lagi pengertian kisah-kisah di Quran? Kita raja pun tidak, ya enggak? Kepala desa pun enggak kita. Fir'aun itu lahir jadi pangeran, mati jadi raja, dituhankan rakyatnya. Mati menolak agama, hina dunia akhirat. Mana buktinya Fir'aun hina? Tak ada orang mau dipanggil Fir'aun. Oh, coba, kan hina itu. Kalau ada upacara bendera, hadirin sekalian, berikut ini adalah kata sambutan dan pengarahan dari Fir'aun Republik Indonesia. Ditangkap protokolnya. Menghina kau ya, hina. Berarti hina Fir'aun itu. Walaupun dia seumur hidup jadi raja, disembah jadi Tuhan, hina. Kenapa? Satu aja salah Fir'aun. Menolak agama yang dibawa anak angkatnya Nabi Musa. Menolak menyembah Allah. Menolak menyembah Allah dan taati syariat Islam yang dibawa Nabi Musa. Hina walaupun raja, dituhankan orang. Tapi kisah Fir'aun ini dahsyat. Ketika Fir'aun hampir mati, mengucap juga dia la ilaha illallah itu. Karena hati tidak pernah dusta. Dia tahu dia bukan Tuhan. Mana ada Tuhan buang air besar, ya enggak? Ada Tuhan buang air besar. Kalau ada orang menyembah Tuhan yang berak, goblok pula. Fir'aun sendiri tahu dia bukan Tuhan. Orang dia makan, minum, buang air besar, dia sakit, ngantuk, tidur. Mana ada Tuhan ngantuk, tidur, buang air besar, buang air kecil, mana ada? Nggak ada Tuhan seperti itu. Nah, Fir'aun tahu dia bukan Tuhan. Tapi ketika rakyatnya menyembahnya, dia bangga, nggak dicegahnya. Ketika Fir'aun tenggelam di Laut Merah, tobat Fir'aun. Tobat. Ditulis di Quran surah Yunus ayat 89, 90, 91, 92. Hatta idza adrakahul gharaq, sampailah ketika Fir'aun tenggelam di Laut Merah hampir mati. Qala amant, berkata Fir'aun, aku telah beriman. Beriman Fir'aun.
Amantu, aku telah beriman. Annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Aku telah beriman, kata Fir'aun, sesungguhnya tiada Tuhan selain Tuhannya Bani Israel, tiada Tuhan selain Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Aku bukan Tuhan, aku. Padahal Bani Israel itu 600 sampai 700 ribu orang dikejar mau dibunuh karena menolak menyembah Fir'aun jadi Tuhan. Begitu mereka Nabi Musa dan kaumnya itu, menurut Imam Suyuti dalam kitab Durrul Mansur, 600 sampai 700 ribu orang nyebrang laut, Fir'aun tenggelam di laut. Dibilangnya, betul lah aku bukan Tuhan, yang Tuhan itu Tuhannya Bani Israel itu, Tuhannya Nabi Musa yang Harun itu yang betul Tuhan, bukan aku. Ngaku dia, wa ana minal muslimin, dan aku adalah orang Islam. Ngaku Fir'aun, aku nunduk patuh mau aturan Allah. Aslama yuslimu islaman, aku ini menyerahlah dengan hukum Allah. Tapi dijawab Allah, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang kau baru tobat, kata Allah. Al-an, sekarang. Sebelum ini kau maksiat sama aku, merusak hukum-hukumku. Kusuruh nyembah Allah, kau bilang sembah kau. Kusuruh kau taati aturan Allah, kau kejar-kejar orang yang beragama yang menyembah aku, kau kejar-kejar, kau bunuh. Mimpi kau kekuasaanmu mau hancur, kau bunuh semua anak laki-laki Bani Israel yang lahir. Keluarkan keputusan raja, asal bayi lahir dari Bani Israel sembelih. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Asal lahir bayi Bani Israel tahun itu bunuh semua. Kan gila itu, 700 ribu Bani Israel. Kalau lahir kurasa 10 ribu adalah ya enggak, yang lahir 1 tahun itu kan bunuh semua. Sekarang kau baru tobat, kata Allah, sebelum ini kau rusak dunia ini. Maka ditolak Allah lah tobat Fir'aun. Apa kata Allah? Ayat ini disambung, fal yauma nunajjika bi badanik. Pada hari ini Fir'aun, badanmu akan kuselamatkan, tidak akan busuk-busuk selama ribuan tahun. Badan, fal yauma nunajjika bi badanika, pada hari ini kamu diselamatkan jasadmu itu, badanmu itu. Litakuna liman khalfaka ayah, untuk menjadi bukti kehebatan aku, kata Allah, pada masa yang akan datang, kepada orang-orang yang lalai daripada mengingati aku dan mengingati agamaku ini, menjalankan agama. Oh, 5.000 tahun kemudian lebih. Apa itu HP itu? Ya. Matikan. 7.000 tahun kemudian kurang lebih, pada tahun 1950-an dapat jasad Fir'aun. Ramses III nggak busuk. Sekarang bisa dilihat, ada duit $1.000 bisa pergi Mesir lihat, food selfie samping Fir'aun. Nggak busuk. Tapi sayang, kata Allah, wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Sayang 1000 sayang, sebagian besar manusia di masa yang akan datang sudah lihat Fir'aun, sudah lihat hebatnya Allah, mereka tetap saja lalai daripada Allah. Udah selfie samping Fir'aun, pulang nggak sholat juga. Selfie samping, ini aku baru dari Mesir nih, ini gambarnya Fir'aun jahanam nih, ini aku Tuhan manusia bangsat ini, bejat ini, sambil merokok. Tapi nggak sholat juga dia, nggak berubah. Udah lihat Fir'aun nggak berubah, nggak masuk agama. Matanya udah lihat Fir'aun, kupingnya udah mendengar Fir'aun menyerah di Quran. Di sana diceritakan sama gaib-gaibnya, ustadz yang membawa dia pergi ke sana pun sudah menjelaskan, pulang nggak berubah juga. Bang, betapa degilnya manusia, keras kepalanya manusia. Sayang, kalau nggak ada agama sekelas Fir'aun aja menyesal, apalagi cuman sekelas kita. Betul? Tak ada yang lebih penting di dunia ini melainkan agama dan iman. Iman dan amal, dua ini, iman dan Islam, tidak ada yang lain.
Dari 7,8 miliar penduduk dunia yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu hanya 1,9 miliar. Coba, sebagian besar penduduk dunia ini kafir. Yang beriman hanya 1,9 miliar.